Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama ustazah hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Jadi ini adalah video lanjutan dari video pembelajaran yang sebelumnya, di mana anak-anak ustazah harus memperhatikan penjelasan ustazah hari ini ya, agar anak-anak ustazah dapat memahami penjelasan ustazah hari ini. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama. Rian dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang. Suasana di sekolah menyenangkan karena mereka saling menjaga kerukunan. Perhatikan gambar Rian dan teman-temannya sedang bermain lari berpasangan. Nah, ini adalah gambar Rian dan teman-temannya sedang bermain lari berpasangan. Perhatikan gerak lari di bawah ini. Ada beberapa gerak lari. Yang pertama itu adalah lari pendek, lari panjang, lari melewati bilah bambu, lari berpasangan, dan lari melewati rintangan ban. Lari pendek dan lari panjang. Yang pertama, saat kita berlari maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Yang kedua, langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Yang ketiga, jika kaki sebelah kiri melangkah maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Yang keempat, jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Yang kelima, berlari yang baik adalah berlari ke arah depan. Yang keenam, lari pendek adalah lari yang langkah kakinya pendek. Yang ketujuh, lari panjang adalah lari yang langkah kakinya panjang. Pernahkah permainan apakah ini dan bagaimana cara memainkannya? Nah, ini adalah permainan Rian tadi. Permainan apakah ini ya anak ustazah? Ya, ini adalah permainan lari berpasangan. Dan bagaimana cara memainkannya? Nah, kita akan belajar cara memainkan lari berpasangan. Cara memainkan permainan lari berpasangan. Yang pertama, siswa harus berpasangan atau 2 orang. Yang kedua, saling bergandengan tangan. Yang ketiga, berdiri di belakang garis start. Yang keempat, setelah guru meniup fluid, semua harus lari dengan pasangannya. Yang kelima, dalam permainan ini diperlukan kekompakan untuk berlari bersama dengan pasangan. Yang keenam, pasangan yang tercepat sampai di garis finish adalah pemenangnya. Jadi ini cara memainkan permainan lari berpasangan. Bacalah bacaan berikut dan temukan kalimat perintah yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, di sini ada bacaan berolahraga bersama. Hari ini Rian dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Rian berpasangan dengan Made. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Made terluka dan berdarah. Rian membantu Made berdiri. Pak Guru mengantarkan Made ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dalam bacaan ini terdapat kalimat perintah. Mana yang termasuk ke dalam kalimat perintah ya, anak-anak ustazah dalam bacaan ini? Ya, berhati-hatilah ketika berlari, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, kita ingat ya, ciri-ciri kalimat perintah itu bisa diberi kata lah atau katakan. Dan di akhirnya itu diberi tanda seru jika ditulis. Jadi, kalimat perintah itu adalah kalimat yang kita minta tolong orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Rian dan teman-teman sebelum pulang sekolah?
Nah, dalam gambar ini, Rian dan teman-temannya melakukan apa ya, Nana Ustazah? Ya, mereka sedang berdoa sebelum mereka pulang sekolah. Sikap Rian di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Jadi, sikap pada gambar ini sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, tadi Rian dan teman-temannya melakukan doa sebelum mereka pulang sekolah. Di sini, Ustazah akan memberikan contoh penerapan sila pertama dan kedua di sekolah. Untuk sila pertama yang berlambangkan bintang, contoh penerapannya di sekolah adalah yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Jadi, kalau ada teman kalian yang akan melaksanakan ibadahnya di sekolah, kalian harus memberikan kesempatan dan tidak mengganggu mereka. Contoh penerapan sila kedua di sekolah yang berlambangkan rantai. Yang pertama itu adalah bermain dengan rukun. Yang kedua, tidak mengejek teman. Yang ketiga, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan dengan guru. Jadi ini merupakan contoh penerapan sila kedua yang bisa kalian lakukan di sekolah. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Dini dan Bunga sedang berbagi makanan. Apakah ini menerapkan sila pertama atau kedua? Ya, ini merupakan penerapan sila kedua pada Pancasila. Gambar selanjutnya. Apakah ini menerapkan sila pertama atau kedua pada Pancasila? Ya, ini menerapkan sila pertama Pancasila karena berhubungan dengan agama. Di mana pada bacaan gambar yang kedua adalah Rian dan Made bermain bersama meskipun mereka berbeda agama. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Perhatikan permainan mereka. Nah, di sini siswa kelas 2 bermain permainan membuat kelompok. Mereka melakukan permainan berpasangan. Nah, di sini anak-anak sedang bermain membuat kelompok. Nah, gimana caranya ya bermain membuat kelompok? Aturan permainan membuat kelompok. Yang pertama, siswa membentuk formasi lingkaran, guru berada di luar lingkaran. Yang kedua, guru membunyikan peluit, siswa memperhatikan jumlah peluit yang ditiup. Yang ketiga, siswa membentuk kelompok dengan teman sesuai jumlah bunyi peluit. Misalnya, peluit berbunyi 3 kali. Prit, prit, prit. Siswa membentuk kelompok 3 orang. Yang keempat, begitu peluit berbunyi, siswa harus segera berlari membentuk kelompok. Yang kelima, siswa yang tidak membentuk kelompok diberi sanksi menyanyi, menari, atau bercerita. Nah, itu adalah aturan permainan membuat kelompok. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di dalam permainan membentuk kelompok, kita lihat di sini ada Rian dan Made. Apa yang terjadi dengan mereka? Ya, mereka sedang bertengkar, saling berebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut? Iya, benar, harus saling meminta maaf. Kita tidak boleh bertengkar dengan teman-teman kita ya, anak-anak ustazah. Dalam bermain, kita harus sportif. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ayo, sila ketiga Pancasila berbunyi apa?
Ya, Persatuan Indonesia. Dan lambangnya adalah pohon beringin. Kalau kita saling memaafkan, akan tercipta persatuan. Contoh penerapan sila ketiga di sekolah. Yang pertama itu adalah mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kedua, memisahkan teman yang sedang bertengkar. Yang ketiga, bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Yang keempat, bekerja sama melaksanakan piket kelas. Nah, ini adalah contoh penerapan sila ketiga di sekolah. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal ini sesuai pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas di sekolah dilakukan secara adil. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, kalian pasti ingat lambang dari sila keempat dan kelima. Untuk sila keempat itu lambangnya adalah kepala banteng, dan sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Contoh penerapan sila keempat di sekolah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, bermusyawarah saat berdiskusi. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak kepada teman. Yang keempat, bermusyawarah menentukan regu piket dan ketua kelas. Ini merupakan contoh penerapan sila keempat di sekolah. Contoh penerapan sila kelima di sekolah. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Yang kedua, bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Yang ketiga, tidak mencontek saat ulangan. Untuk penerapan sila kelima ini, anak-anak ustazah bisa lakukan di sekolah ya. Nah, di sini ada dua gambar. Nah, dari gambar yang pertama ini dapat kita lihat ini termasuk ke dalam pengamalan sila pertama, sila keempat atau sila kelima ya. Ya, di sini ada anak-anaknya sedang melaksanakan kerja bakti, sedang bergotong royong. Kalau mereka sedang bekerja bakti dan sedang bergotong royong, itu tentunya penerapan sila kelima. Di sini ustazah membuat ceritanya. Rian dan teman-temannya melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Ini adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Gambar berikutnya, di sini kelihatan mereka sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Berarti ini penerapan sila sila keempat. Dan di sini juga ustazah membuat ceritanya. Kita baca ya ceritanya. Kelas dini sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Mereka saling menanyakan pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan. Ini adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Sekian penjelasan dari ustazah untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami pembelajaran dan penjelasan ustazah hari ini ya. Terima kasih kepada anak-anak ustazah. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.